Halo Bu Ade, selamat siang. Bagaimana Halo, kabar hari ini? selamat siang Bu Lis. Alhamdulillah Hmm, sehat. Gimana sebaliknya Bu Lis? Alhamdulillah sehat. Saya senang sekali kita bisa diskusi tentang perkembangan motorik kasar pada anak-anak tingkatan TK ya Ibu. Nah, apa yang ingin Ibu capai dari pembicaraan kita ini? Hmm, Gini ya Bu Lis, saya tuh pengen mencari solusi untuk bisa membantu mengembangkan anak-anak yang mengalami kesulitan untuk mengembangkan motorik kasarnya di TK, di taman kanak-kanak gitu ya. Masih ada yang masih lambat, ada yang masih sulit untuk bergabung ketika melakukan kegiatan motorik kasar Bu Lis. Nah, itu tujuannya udah bagus, Bu. Kita bakal cari solusi bersama ya, Bu. Mari kita mulai dengan menentukan tujuannya dulu ya, Bu. Oke, saya ingin menciptakan lingkungan di kelas yang mendukung perkembangan motorik kasar anak-anak supaya anak-anak bisa ikut semua bergabung dengan percaya diri dan aktif pada saat pembelajaran motorik kasar, Bulis. Oh iya ya, paham paham. Jadi tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan motorik kasar pada anak-anak ya, Bu. Oke. Iya, Sekarang iya. bagaimana menurut Ibu rencana untuk pertemuan ini? Di pertemuan ini saya ingin mendapatkan solusinya gitu ya, untuk mendapatkan solusi uh, uh, untuk mendukung perkembangan ini tuh apa aja gitu nantinya gitu yang bisa kita lakukan. Oke, mari kita gali lebih dalam lagi ya, Bu. Nah, sekarang dari skala 1 sampai 10, sejauh mana Ibu sudah merasa dalam pencapaian tujuan ini? Uh, Pencapaiannya yang saya rasakan saya masih berada di level 5 ya. Saya merasa masih perlu banyak belajar tentang cara mendukung perkembangan motorik kasar anak-anak ini, Bulis. Oke, itu wajar Bu Ade. Sudah bagus kok. Adakah kekuatan atau potensi yang bisa kita manfaatkan dalam mencapai tujuan ini? Oke. Kekuatan saya ya, saya sebagai guru pastinya sangat berpengaruh besar terhadap lingkungan pembelajaran di kelas ya. Jadi saya ingin menjadi contoh untuk anak-anak ya sebagai role model buat anak-anak ya yang bisa kita terapkan nantinya di kelas dari kitanya dulu. Boleh. Bagus itu Bu. Sekarang apa peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu lihat dalam situasi seperti ini? Saya bisa mencari saran dari beberapa rekan gitu ya, dari beberapa ahli juga dari literasi, dari referensi yang ada di YouTube juga tentang bagaimana cara mengatasi masalah yang serupa gitu. Uh, Kita bisa Hmm, lihat referensi-referensi dari rekan sejawat gitu, hmm, Gelis. oke, bagus bagus. Bagus, Bu. Nah, sekarang ada tidak hambatan atau kendala yang mungkin akan muncul gitu, Bu? Untuk hambatannya ya tentu saja itu masih ada anak yang masih belum bisa bergabung, masih masih enggan, masih enggan dan masih membutuhkan waktu yang lama untuk bergabung, mengikuti kegiatan bersama teman-teman yang lain, Bu. Iya iya iya. Gimana itu, Bu, solusinya? Solusi yang bisa Ibu pikirkan untuk menghadapi hambatan tersebut? Saya ya akan berusaha memberikan pembelajaran yang bervariasi gitu ya, latihan motorik kasarnya yang lebih bervariasi dan juga memberikan perhatian ekstra untuk anak yang masih malu-malu itu gitu. Maksudnya, ayo ikut ya dengan bujukan, dengan itu ya Bu, supaya anak mau bergabung gitu. Gitu, Bu. Iya. Bagus sekali itu, Bu. Berarti Ibu udah punya beberapa solusi ya untuk menghadapi hambatan tersebut. Sekarang gimana rencana aksi yang akan Ibu capai untuk mencapai tujuan ini?
Gini ya, rencana aksinya saya akan membuat rencana mingguan yang berisi tentang latihan-latihan selama seminggu yang dibuat bervariasi di setiap harinya, Bu Lis, bersama anak-anak di dalam kelas. Ya, ya, ya. Sudah bagus, Bu. Uh, ada prioritas tertentu dalam rencana ini? Oke, prioritas saya akan memberi kesempatan untuk semua anak untuk berpartisipasi tanpa merasa tertinggal. Jadi anaknya tuh kayak satu orang ya semuanya harus mencoba gitu. Gitu boleh. Iya, iya, iya. Itu kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana itu, Bu? Dilihat dari banyaknya siswa dan keterlambatan anak ini, saya akan sekitar 1 bulanan lah, insya Allah akan dilakukan gitu untuk prakteknya gitu, akan terlihat perkembangannya. Mudah-mudahan bisa terlihat dalam 1 bulan itu. Oke, sekarang bagaimana cara kita agar bisa mengukur bahwa mengukur keberhasilan dari rencana ini, Bu? Oke. Keberhasilan yang bisa saya lihat sendiri gitu dari sejauh mana anak-anak pada akhirnya akan ikut serta keikutsertaan dari anak-anak ini. Kalau anaknya semakin banyak yang bergabung gitu, sudah tidak ada lagi yang ada di pinggiran lapang atau di pinggiran kelas gitu. Jadi kan kelihatan dari rasa percaya diri dalam aktivitas fisik mereka, dalam latihan motorik kasarnya boleh akan terlihat. Iya, iya, Bu. Iya, tentunya setiap rencana itu pasti ada punya tantangannya ya, Bu. Nah, bagaimana Ibu bisa mengatasi gangguan yang mungkin akan muncul itu? Untuk mengatasi gangguannya, saya akan mencoba mengevaluasi rencana di setiap minggunya dan mencari tahu mana yang sudah bagus gitu, latihan ini yang sudah bagus dari rencana ini tuh yang berhasil yang mana, kalau yang misalkan latihan halang rintang masih kurang bagus, nah nanti diperbaiki atau diganti rencananya itu, begitu Belis dari rencana mingguan tadi yang saya buat gitu. Oke, bagus sekali itu, Bu. Berarti Ibu sudah punya rencana aksi yang sangat bagus sekali, Bu. Nah, sekarang bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana tersebut? Oke, saya berkomitmen untuk terus menjalankan secara, maksudnya berusaha keras gitu ya, untuk terus konsisten menjalankan rencana ini gitu. Jadi tidak hanya sebulan ini saja gitu, tapi akan terus saya lakukan gitu bersama anak-anak gitu, Belis. Itu siapa saja, Bu, yang bisa membantu Ibu menjaga komitmennya? Oke. Iya, Belis, tentu saja ya saya tidak bisa bekerja sendirian, jadi saya akan minta dukungan bantuan dari rekan sejawat tentunya ya. Begitu juga apa ya, menumbuhkan kesadaran ke anak-anak, hayu. Jadi sama anak-anaknya juga, sama gurunya juga gitu. Karena bantuan tersebut sangat berpengaruh besar gitu. Iya, bagus, Bu. Selanjutnya bagaimana Ibu berencana tindak lanjut setelah sesi coaching ini? Saya akan buat rencana mingguan dan berdiskusi dengan sesama guru, begitu juga mendapat izin dari kepala sekolah juga untuk mendapat dukungan yang berupa bantuan fasilitas sekolah untuk melengkapi sarana motorik kasarnya gitu, Belis. Bagus, Bu Ade, itu udah bagus sekali. Saya yakin Ibu bisa sukses dalam memberikan dukungan pada anak-anak dalam perkembangan motorik kasarnya ya, Bu. Terima kasih, Bu Lis. Terima kasih banyak. Saya jadi bersemangat untuk menjalankan tanggung jawab yang saya rencanakan ini. Ya, tidak masalah, Bu. Sama-sama, Bu Ade. Ingat, Ibu berperan penting dalam perkembangan anak-anak ya, Bu. Sangat berperan sekali untuk perkembangan anak-anak khususnya di yang Ibu ingin capai tadi ya, Bu. Jangan ragu untuk mencari bantuan jika Ibu perlukan. Oke, terima kasih sekali, Bu Lis. Saya akan berusaha sebaik mungkin dengan apa yang sudah saya rencanakan. Terima kasih untuk Siap, waktunya semangat juga. terus, Bu. Saya yakin Iya. Ibu bisa memberikan dampak yang positif untuk anak-anak Ibu.
Sama-sama, terima kasih.